Jelas ya. Sebelumnya kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tinggal satu kelompok ya yang akan presentasi untuk materi terakhir ya. Mudah-mudahan eh, bisa lebih eh, jelas ya. Artinya kita karena sudah dipaparkan di pertemuan berikutnya ya hari ini berarti pendalamannya begitu ya yang akan dipresentasikan oleh kelompok terakhir kelompok 5 ya kalau nggak salah ya. Sudah siap kelompok yang akan presentasi? Insya Allah siap Ibu. Baik ya, silahkan kepada kelompok 5 bisa langsung dimulai ya presentasinya. Yang lainnya harap menyimak dengan baik ya. Izin share screen Ibu. Oke. Izin mulai presentasi ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mimi dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai desain research. Body next. Di sini kita beranggotakan 8 orang dengan Aura, Dahlia, Dinda, Gaitsa, Haikal, Nadia, Rizka, dan juga Siska. Oke, untuk topik pada hari ini, yang pertama itu ada desain pembelajaran, kemudian desain research sebagai metodologi penelitian, karakteristik desain research, tujuan dan jenis desain research, tahapan desain research, produk kegiatan desain research, masalah pendidikan yang relevan, analisis skripsi, dan juga kesimpulan. Oke, baik. Sebelum kita membahas mengenai desain research, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu desain pembelajaran. Di sini ada 3 pendapat ahli. Yang pertama itu dari Hamirus 1971 yang mengatakan bahwa desain pembelajaran adalah proses yang sistematis dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian menurut Rothwell dan juga Kazanas tahun 2004, desain pembelajaran merupakan analisis kinerja manusia, mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, mempertimbangkan berbagai bentuk solusi untuk masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut yang memang dirancang untuk meminimalisir konsekuensi yang tidak diharapkan dari kegiatan perbaikan tersebut. Dan yang terakhir menurut Suparman tahun 2014 yaitu proses yang sistematis dalam mencapai tujuan instruksional secara efektif dan efisien melalui pengidentifikasian masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta pengevaluasian terhadap strategi dan bahan instruksional tersebut untuk menemukan hal-hal yang harus direvisi. Oke, di sini untuk apa sih pembelajaran itu harus dirancang atau didesain? Nah, menurut Slavin tahun 2006, masalah utama yang dihadapi pendidik dalam dunia pendidikan bukan hanya sekedar bagaimana peserta didik terlibat dalam suatu kegiatan belajar, melainkan bagaimana membantu peserta didik untuk mempelajari informasi, keahlian, atau konsep tertentu yang nantinya berguna ketika mereka dewasa. Sehingga urgensi dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana cara menghadirkan pembelajaran atau proses dan kegiatan dapat menstimulus peserta didik. Selanjutnya di sini ada 6 konsepsi desain pembelajaran. Yang pertama itu untuk membantu individu belajar lebih baik, kemudian menggunakan pendekatan sistem atau yang biasa kita
yang biasa kita kenal dengan system approach, kemudian dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan, proses interaktif yang melibatkan pembelajar, proses yang terdiri atas jumlah subproses, serta perbedaan hasil belajar yang diharapkan menuntut pula perbedaan desain pembelajaran. Oke, jadi pada intinya, desain pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, menghasilkan pembelajaran efektif, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, menghasilkan pembelajaran yang efisien dan efektif, serta membantu pencapaian hasil pembelajaran dan penguasaan kecakapan. Nah, tujuan desain pembelajaran sendiri yang pertama tuh uji coba, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap perbaikan. Oke, selanjutnya ada desain research sebagai metodologi penelitian. Nah, menurut Grafenheiser dan Van Erder, dia mengemukakan bahwa desain research adalah salah satu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan local instruction theory. Apa itu local instruction theory atau LIT? Nah, LIT ini adalah sebuah teori pembelajaran yang dikembangkan secara spesifik untuk konteks lokal seperti kelas tertentu, materi ajar tertentu, atau kelompok siswa tertentu. Nah, di mana penelitian dan tenaga pendidik itu berkolaborasi untuk memajukan kualitas pembelajaran. Nah, desain riset ini melingkupi proses pembelajaran yang terstruktur, yaitu mendesain, mengembangkan, kemudian mengevaluasi semua perangkat pembelajaran, seperti rancangan, proses pembelajaran, lingkungan belajar, media belajar, bahan ajar, bahkan sistem pelajaran. Next. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara R&D dan desain riset? Ini mungkin kemarin juga udah sempat dibahas sama Bu Pipit. Kita coba review ulang aja ya. Oke, boleh next. Nah, pertama, kalau misalkan penelitian R&D itu, biasanya tujuannya itu menghasilkan produk, teknologi, atau metode baru, atau dia bisa jadi mengembangkan atau menyempurnakan yang sudah ada. Terus fokusnya itu pada penerapan ilmu gitu ya. Nah, untuk prosesnya itu dia ada identifikasi masalah, terus desain produk, pengujian, dan revisi. Nah, dia ciri khasnya itu bisa berupa output gitu, bisa produk software atau sistem. Nah, sedangkan penelitian desain riset itu biasanya dia menciptakan desain solusi. Nah, yang masalahnya itu lebih kompleks seringkali itu di bidang pendidikan, sosial, dan teknologi. Nah, dia biasanya prosesnya merancang dan evaluasi iteratif. Maksudnya itu dia berulang terus bersiklus gitu ya. Nah, di sini ada analisis kebutuhan, untuk prosesnya ada desain awal, implementasi dan evaluasi, dan teorisasi. Nah, ciri khasnya itu bisa berupa desain, model, atau metode. Nah, di sini dia lebih menekankan proses kreatif dan pemecahan masalah berbasis desain. Oke, boleh next. Ya, selanjutnya ada karakteristik dari desain research. Tadi kan udah jelasin sama Siska ya perbedaan desain riset sama R&D. Desain riset juga punya karakteristik. Nah, di sini kami ambilnya berdasarkan Van den Acker dan kawan-kawan pada tahun 2006. Beliau menyimpulkan ada 5 karakteristik desain research. Yang pertama, ada pengembangan intervensi, yaitu dia merancang dan mengembangkan intervensi pendidikan. Contohnya, dalam program materi dan strategi pembelajaran, produk, dan juga sistem dalam pendidikan. Yang kedua, ada berorientasi pada teori. Selain tadi pengembangan intervensi dalam menyelesaikan masalah praktis pendidikan, desain riset dia merumuskan prinsip yang mendasari efektivitas dan juga efisiensi serta kepraktisan dalam menyelesaikan masalahnya. Terus juga yang ketiga ada proses berulang. Serangkaian siklus kegiatan yang dilakukan secara berulang mendapat kualitas intervensi yang sesuai dengan harapannya. Siklusnya ini ada studi pendahuluan, kegiatan pengembangan, dan juga kegiatan refleksi. Yang keempat ada berorientasi proses. Desain research ini sangat menekankan pada proses memahami bagaimana bekerja dalam menyelesaikan masalahnya, bagaimana meningkatkan efektivitas, dan juga efisiensi dari intervensinya tersebut. Yang terakhir ada berorientasi pada penggunaan. Kemudahan pelaksanaan intervensinya ini
dibuat dalam situasi yang nyata. Misalnya, kayak guru menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan pada desain research-nya. Kemudian selain dari 5 karakteristik ini, ada juga karakteristik yang disepakati oleh beberapa ahli, yaitu dari Plum dan Ivan, juga McKinney dan Rivest. Menegaskan bahwa desain ini terdapat dua karakteristik. Karakteristik yang pertama, pendekatan yang bersifat holistik. Meskipun desain research ini fokusnya pada pengembangan konteks yang terbatas, misalnya intervensi pada pembelajaran konteks, tapi eh, kalau desain research ini dikaji juga secara integratif dan holistik tanpa variabel yang berpengaruh. Jadi dapat pemahaman yang utuh mengenai dampak dari intervensi tersebut. Dengan kami, desain research juga menekankan pada pengembangan intervensi dalam situasi yang membatasi variabel-variabel yang mempengaruhinya. Kemudian ada fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Secara umum, alur pelaksanaan desain research terdiri atas rangkaian kegiatan yang terdiri atas studi pendahuluan, perancangan, pengembangan, evaluasi, dan juga refleksi setiap tahapan pada desain research. Kemudian desain research juga tidak bersifat kaku, melainkan dia juga fleksibel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Contohnya itu misal kayak seorang yang berada pada tahapan perancangan pengembangan, dia dalam waktu bersamaan meninjau kembali ke tahapan sebelumnya, ke studi pendahuluan. Jadi bisa fleksibel untuk urutannya gitu, pengulangannya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan desain research. Tadi kan sedikitnya sudah dijelaskan ya oleh Siska dalam perbedaan dua jenis gitu ya. Lalu di sini diingatkan kembali tujuan desain research yaitu dia memiliki dua tujuan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan intervensi pendidikan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Jadi dia yang utamanya tuh yang digarisbawahi mengembangkan. Lalu yang kedua yaitu merumuskan argumentasi teoritis yang mendasari efektivitas dari intervensi tersebut. Jadi kedua tujuan tersebut saling berkaitan. Maka itu dia termasuk tujuan utama. Next. Lalu ada jenis-jenis desain research. Jadi desain research memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada development studies, ada validation studies, lalu ada implementation studies. Nah, ketiga jenis ini memiliki orientasinya masing-masing dan tujuan teoritis dan praktisnya masing-masing. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Jenis yang pertama yaitu ada development studies, orientasinya yaitu dia mengembangkan intervensi. Lalu tujuannya, kalau tujuan praktisnya, dia mengembangkan intervensi yang berbasis riset sebagai solusi atas masalah yang kompleks, berbasis riset. Lalu kalau yang teoritisnya itu dia merumuskan teori intervensi. Lalu jenis desain research yang kedua yaitu ada validation studies. Orientasinya yaitu dia memvalidasi teori. Lalu tujuan praktisnya dia mengembangkan suasana pembelajaran dengan tujuan tertentu. Lalu, untuk tujuan teoritisnya yaitu dia mengembangkan dan memvalidasi teori tentang pembelajaran, suasana pembelajaran, atau untuk memvalidasi teori intervensi. Nah, jenis desain research yang terakhir yaitu implementation studies. Orientasinya dia yaitu mengimplementasi program atau intervensi yang sudah valid pada konteks yang lebih luas. Nah, tujuan praktisnya yaitu mengimplementasikan program atau intervensi tertentu. Sedangkan tujuan teoritisnya yaitu memahami strategi dan kondisi yang menjamin keberhasilan atau keterlaksanaan dari program atau intervensi tersebut. Jadi dia menjamin berjalannya gitu keberhasilannya. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada tahapan desain research. Ini yang pertama, persiapan atau preparation. Itu dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi masalahnya tadi kelas, lalu kajian teori dan mengkaji teori dan desain prototipe awal. Nah, ini kalau fase persiapan dan desain ini
bisa saya bilang yaitu peneliti melakukan studi teori agar masalah dapat dipahami secara menyeluruh, lalu dapat merumuskan pertanyaan penelitian, dapat mengajukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu peneliti juga mempelajari teori-teori yang mendasari serta hasil penelitian yang relevan. Juga disesuaikan dengan kondisi kelas yang nantinya akan diteliti. Nah, kondisi kelas yang akan diteliti ini dengan melakukan pembelajaran, melakukan observasi ke sekolah atau di kelas yang akan diteliti. Ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal siswa, lalu budaya kelas yang sudah terbangun. Misalnya bagaimana cara pandang guru dan siswa dalam pembelajaran matematika. Misalnya budaya di kelas saat anak-anak berdiskusi. Lalu peneliti juga mengkaji beberapa aktivitas pembelajaran yang bisa berpotensi mengembangkan proses berpikir siswa. Lalu tahapan yang kedua, implementasi. Ini atau fase pelaksanaan. Nah, di sini ada 2, jadi uji prototipe dalam siklus iteratif minimal 2 siklus, lalu kumpulkan data observasi, wawancara, dokumen siswa, dan revisi desain. Nah, ini jadi desain pembelajaran yang dihasilkan pada fase 1 tadi, itu fase persiapan dan desain, itu akan termuat dalam hipotesis lintasan belajar. Nah, HLB itu atau hipotesis lintasan belajar akan diterapkan pada fase kedua, yaitu fase implementasi atau pelaksanaan. Fase ini tujuannya untuk menyelidiki proses belajar atau proses perkembangan cara berpikir siswa dalam situasi dan suasana belajar yang terbentuk dari HLB itu, hipotesis lintasan belajar. Nah, yang dimaksud 2 siklus ini kan minimal 2 siklus iteratif. Siklus yang pertama itu prototipe awal. Yang HLB itu tadi, itu diuji di dalam kelas, itu dalam bentuk setting nyata. Lalu datanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau dokumen siswa. Nah, hasil analisis data hasil analisis data itu digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merevisi desain. Ya, yang lalu siklus kedua dan selanjutnya ya, karena ini kan minimalnya 2 siklus. Lalu siklus kedua dan siklus selanjutnya itu prototipe yang sudah direvisi, diuji kembali dengan perbaikan berdasarkan temuan siklus yang sebelumnya. Proses pengumpulan data dan analisis diulang lagi untuk memastikan efektivitas desain. Lalu iterasi berlanjut lagi hingga tujuan penelitian tercapai. Biasanya itu minimal 2 siklus. Lalu tahapan yang ketiga, analisis retrospektif. Nah, ini peneliti menarik kesimpulan dari data, lalu mengembangkan prinsip desain dan teori lokal untuk pendidikan. Jadi yang pertama, tarik kesimpulan dari data. Nah, ini penelitinya menganalisis, lalu menarik kesimpulan selama pelaksanaannya tadi, yang observasi, wawancara, lalu dokumentasi siswa. Lalu peneliti dari hasil kumpulan data tersebut menemukan pola desainnya. Apakah desain itu efektif atau apa saja hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini teori lokal. Jadi hasil analisisnya digunakan untuk merumuskan prinsip desain pembelajaran yang dapat diterapkan di konteks yang serupa. Misalnya, penggunaan benda konkret dalam 2 siklus pertama tadi bisa terbukti meningkatkan pemahaman siswa terkait pecahan. Lalu untuk teori lokalnya itu teori lokal yang dikembangkan bersifat spesifik untuk masalah yang diteliti. Juga dapat diadaptasi ke konteks lain. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke produk kegiatan desain research. Di sini, desain research ini dalam pelaksanaannya selalu memiliki 2 tujuan yang saling bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dikenal dengan istilah tujuan praktis dan tujuan teoritis. Tujuan praktis ini adalah dari desain research itu pengembangan intervensi, sedangkan tujuan teoritisnya adalah pengembangan teori intervensi. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tujuan pengembangan intervensi,
dan tujuan teoritisnya itu pengembangan teori intervensi. Jadi ada intervensi dan teori intervensi. Kedua tujuan ini saling berkaitan dan saling menginspirasi karena keterkaitan yang kuat. Dua tujuan desain riset ini dikenal dengan istilah the twofold yield of design research, yaitu tujuan ganda dari desain research yang tidak dapat dipisahkan. Oke, boleh next. Kita akan membahas dari intervensi terlebih dahulu. Intervensi pendidikan merujuk pada segala hal yang dapat dirancang dan dikembangkan dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan pengembangan intervensi. Beberapa bentuk intervensi pendidikan antara lain program pendidikan, sistem pendidikan, produk pendidikan, proses pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kurikulum, materi pembelajaran, suasana pembelajaran, media pembelajaran, dan sebagainya, yang semua itu dapat dijadikan sebagai domain atau konteks kajian desain research. Di bawah ini merupakan poin-poin yang tadi Haikal sebutkan, supaya lebih jelas saja. Oke, boleh next question. Next slide. Oke, di sini intervensi ini tidak hanya terbatas pada bentuk, tapi melainkan segala hal yang mendukung keberhasilan intervensi seperti fasilitas, kebijakan, norma, aturan, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa intervensi adalah bentuk perlakuan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan, pengembangan, beserta hal-hal yang mendukung pencapaian tersebut. Oke, next. Nah, kita punya permisalan di sini, intervensi. Jadi, biar lebih jelas gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah miskonsepsi siswa mengenai pengukuran luas, diadakan desain research, yaitu pengembangan rangkaian kegiatan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah miskonsepsi tersebut. Nah, bentuk intervensi dalam kegiatan desain research tersebut adalah yang pertama, rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan berdasarkan hasil temuan penelitian. Misalnya, kita mungkin menemukan bahwa mereka lebih mudah memahami konsep jika menggunakan representasi visual atau perangkat manipulatif. Karena itu, kegiatan pembelajaran dirancang berfokus pada penggunaan alat peraga atau teknologi interaktif, supaya menggambarkan konsep luas secara konkret. Nah, yang kedua, ini prinsip dan karakteristik yang melandasi kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya, prinsip bahwa siswa perlu diberikan waktu untuk berkolaborasi dalam diskusi, dan desain pembelajaran ini diuji untuk melihat apakah pendekatan tersebut berhasil dalam mengatasi miskonsepsi. Yang ketiga, tentang kondisi lingkungan dan norma yang menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya, kita nanti mengobservasi bagaimana ruang kelas diatur, bagaimana norma-norma pembelajaran yang mendukung, dan bagaimana konteks sosial atau budaya mempengaruhi pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Oke, next. Tadi kita di intervensi, sekarang di teori intervensi. Teori intervensi ini dapat dipandang sebagai suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana dan mengapa intervensi yang dikembangkan efektif atau efisien untuk mencapai tujuan pengembangan. Misalnya, jika telah ditunjukkan bahwa intervensi X dengan input M dan proses N pada konteks K efektif untuk mengarahkan pada atau menghasilkan Y, maka penjelasan tentang bagaimana X dapat menghasilkan Y pada konteks K adalah salah satu bentuk dari teori intervensi pada kegiatan pengembangan tersebut. Nah, bentuk teori intervensi yang lain adalah penjelasan tentang mengapa X dapat menghasilkan Y pada konteks K. Jadi kesimpulannya, intinya kesimpulan atas jawaban pertanyaan bagaimana dan mengapa tersebut adalah karakteristik atau prinsip yang berlaku pada intervensi tersebut yang kemudian disebut sebagai teori intervensi. Jadi kurang lebih teori intervensi ini lebih menjawab ke pertanyaan ya, bagaimana, mengapa, karakteristik atau prinsip yang berlaku di intervensi yang sebelumnya itu efektif lah, kurang lebih gitu. Nah, biar lebih memahami makna dari teori intervensi dalam desain ini, Van den Acker menggambarkannya dalam pernyataan, jika kamu ingin merancang atau mengembangkan intervensi X untuk tujuan Y dalam konteks Z, maka sangat disarankan untuk memberikan intervensi tersebut karakteristik A, B, dan C, dan dilakukan dalam prosedur K, L, dan M, karena alasan P, Q, dan R. Jadi, dalam pernyataan ini ditegaskan bahwa suatu teori intervensi dapat dirumuskan dari suatu intervensi dengan cara merumuskan 3 komponen dasar teori intervensi. Pertama,
tadi, prosedur implementasi intervensi tadi. Kita bahas dari yang karakteristik. Jadi karakteristik intervensi itu adalah sifat atau ide khusus yang harus dimiliki suatu intervensi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Atau bisa juga disebut sebagai kayak apa isi penting dari intervensi ini gitu. Contoh, kamu buat intervensi media interaktif digital untuk pembelajaran MTK SD. Maka karakteristiknya bisa berupa interaktif dan responsif terhadap input siswa, menyediakan umpan balik instan, dan didesain berdasarkan prinsip pembelajaran berbasis visual. Jadi apa sih isi penting dari media interaktif ini? Jadi yang pertama itu untuk interaktif dan responsif terhadap input siswa, menyediakan umpan balik, dan lain sebagainya. Jadi menjawab pertanyaan apa itu. Oke, lanjut. Yang kedua ini implementasi intervensi. Jadi menjelaskan bagaimana intervensi tersebut diimplementasikan sedemikian sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kalau tadi apa, ini adalah jawaban bagaimana intervensi ini dioperasikan. Contoh pakai yang tadi, ini guru bagaimana intervensi dioperasikan, maka guru mempersiapkan perangkat digital dan aplikasi sebelum kelas dimulai. Siswa menggunakan aplikasi tersebut dalam sesi latihan mandiri 20 menit setiap hari. Guru memberikan panduan dan memantau hasil dari dashboard guru. Lanjut. Nanti yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi ini kurang lebih menjelaskan mengapa suatu karakteristik intervensi dengan prosedur tertentu efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan intervensi. Jadi lebih menjawab kayak pertanyaan mengapa. Kalau pakai contoh yang tadi, mengapa, ini jawabannya interaktivitas dalam media digital terbukti meningkatkan keterlibatan siswa, umpan balik instan mempercepat koreksi kesalahan, pembelajaran visual membantu siswa memahami konsep abstrak matematika. Jadi ini lebih jawaban mengapa berhasil gitu. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk sini, jadi intinya analoginya itu bisa jadi kayak suatu arsitek gitu. Misal, intervensi itu kayak rumah yang dibangun produk nyatanya. Sedangkan kalau teori intervensi itu alasan struktural dan estetika kenapa rumahnya itu bisa kokoh dan nyaman. Jadi kurang lebih itu perbedaannya dan tadi adalah materi tentang intervensi dan teori intervensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada masalah pendidikan yang relevan dengan desain research. Mulai di next. Oke, sebelum masuk ke masalahnya, kita harus tahu nih gimana atau bagaimana gambaran situasi yang desain risetnya ini patut untuk diterapkan. Setidaknya ada 6 situasi. Yang pertama, itu ketika konten atau isi pengetahuan yang akan dipelajari bersifat yang relatif baru, belum jelas, atau masih dalam proses penemuan, jadi masih dikembangkan konten atau isinya. Yang kedua, ketika bagaimana cara mengajarkan konten tertentu belum jelas atau belum efektif. Ini masih dikembangkan juga cara mengajarkannya. Yang ketiga, ketika bahan atau perangkat untuk mengajarkan konten tertentu belum jelas atau belum efektif. Yang keempat, ketika pengetahuan atau keterampilan guru masih belum memuaskan. Yang kelima, ketika pemahaman peneliti kependidikan tentang konten, bahan, perangkat, atau strategi terhadap sesuatu pembelajaran masih minim. Yang keenam, ketika faktor yang kompleks dari masyarakat, kebijakan, dan politik mempengaruhi perkembangan pendidikan. Jadi, desain research ini patut untuk diterapkan ketika segala sesuatunya masih belum efektif atau belum jelas serta masih dalam tahap pengembangan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya berikut beberapa contoh masalah pembelajaran di mana desain research dianggap sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, mengingat aspek historis memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa sekolah dasar terhadap suatu konten pembelajaran, edukator dalam bidang sains masih belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengadopsi dan mengintegrasi aspek historis dari sains dalam suatu pembelajaran sains. Nah, hal ini mengarahkan pada
pertanyaan bagaimana mengintegrasikan kajian historis pada pembelajaran sains guna meningkatkan pemahaman siswa tentang sains. Yang kedua, pemahaman siswa sekolah dasar tentang pemecahan tergolong sangat buruk meski berbagai strategi pembelajaran telah diterapkan. Nah, hal ini mengarahkan pada pertanyaan bagaimana membantu siswa sekolah dasar untuk memahami konsep pemecahan dengan benar. Oke, masalah yang ketiga adalah pemahaman dan keterampilan mahasiswa calon guru tentang implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang masih minim. Nah, salah satu penyebabnya adalah kegiatan micro-teaching yang diikuti mahasiswa tersebut belum berorientasi kepada peningkatan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, masalah ini juga mengarahkan pada pertanyaan apa karakteristik dari kegiatan micro-teaching yang efektif untuk mahasiswa calon guru agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, mulai di next. Oke, selanjutnya ini ada analisis skripsi dengan judul Design Research, pengembangan model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau STAT, berbantuan program GeoGebra materi jarak pada dimensi 3 untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 10 IS Seman 30 Jakarta yang ditulis oleh Safrielanita Dea Wardani pada tahun 2015. Institusinya dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Nah, kelebihan dari judulnya ini sudah informatif dan jelas menyebutkan jenis penelitiannya, desain research, model pembelajaran, STAT, media bantunya, materi, dan juga tujuan. Jadi dia langsung menunjukkan konteks inovatif GeoGebra dan STAT. Nah, di bagian abstrak, penelitian ini mengembangkan model pembelajaran STAT berbantuan GeoGebra pada materi jarak dalam dimensi 3. Penelitiannya dilakukan di kelas 10 IIS 4 Seman 30 Jakarta dan metode yang digunakannya adalah design research dengan 3 fase utama. Hasilnya menunjukkan model ini membantu meningkatkan pemahaman konsep jarak pada dimensi 3. Terutama melalui visualisasi dan diskusi kelompok. Kelebihan dari bagian abstrak ini sudah menjelaskan tujuan, metode, dan hasil penelitian dengan cukup ringkas. Juga memberikan konteks masalah siswa dalam memahami materi dimensi 3. Namun memiliki keterbatasan, yaitu versi bahasa Inggrisnya sedikit kurang rapi secara struktur dan tata bahasa, juga tidak mencantumkan data atau bukti kuantitatif, misalnya skor pretest atau posttest. Nah, masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada bab ini dibahas latar belakang permasalahan tentang rendahnya pemahaman konsep siswa pada materi dimensi 3, terutama jarak. Didukung observasi, wawancara guru, dan literatur terkait ditemukan perlunya model pembelajaran yang membantu visualisasi. Nah, tujuan, manfaat, dan pembatasan masalah dan pernyataan penelitian disusun dengan lengkap. Nah, jadi kelebihan dari bab 1 ini disertai data observasi nyata 30 siswa, wawancara guru, dan literatur pendukung. Juga menjelaskan masalah secara bertahap dan runut. Namun memiliki keterbatasan, agak terlalu panjang paragrafnya dan berulang di beberapa bagian. Terus beberapa kutipannya terlalu deskriptif dan tidak langsung memperkuat fokus penelitian. Kita masuk ke bab 2, kajian teori. Pada bab ini berisi landasan teori tentang model pembelajaran STAT, mulai dari penjelasan, langkah-langkah, dan kelebihan dan kekurangannya. Terus ada program GeoGebra, mulai dari fitur, manfaat, dan visualisasi bangun ruang. Terus ada pemahaman konsep berdasarkan Bloom, Scheme, dan indikator Deptygnas. Terus ada materi dimensi 3, konsep jarak antar titik, titik garis, dan titik bidang. Dan terakhir ada teori instruksional lokal dan hipotesis lintasan belajar atau HLB.
Nah, kelebihan dari bab 2 ini, teori pendukungnya udah lengkap, juga dikutip dari sumber yang relevan. Dia juga disusun runtut dan sesuai konteks penelitian, mulai dari umum hingga khusus gitu ya. Nah, tapi ada keterbatasan, jadi dia ada beberapa pengulangan di bagian pemahaman konsep, pengulangan penjelasannya gitu kalimatnya. Terus beberapa teori, misalnya scam juga bisa lebih dipadatkan untuk efisiensi. Nah, lanjut, ini ada bab 3, metodologi penelitian. Penelitiannya menggunakan pendekatan design research dengan 3 fase. Yang pertama, preparation dan design, yaitu merancang pembelajaran dan HLB. Yang kedua, teaching experiment, menerapkan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, retrospective analysis, yaitu menganalisis proses pembelajaran. Jadi pada bab 3 ini datanya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan hasil kerja siswa. Validitas dan reliabilitasnya dijaga melalui triangulasi dan diskusi dengan observer. Kelebihan dari bab 3 ini, dia menjelaskan metode dengan sangat detail dan sesuai karakteristik desain research. Terus ada instrumen dan proses pengumpulan datanya sudah lengkap dan sistematif. Namun dia tidak menyertakan alat ukur numerik seperti tes atau lembar penilaian kuantitatif. Juga tidak ada kelompok pembanding atau desain eksperimen kuasi. Nah, selanjutnya di bab 4, analisis retrospektif atau hasil dan pembahasannya. Jadi, menganalisis hasil pembelajaran penelitian ini menganalisis hasil pembelajaran selama 3 pertemuan. Pembelajarannya dilakukan melalui diskusi kelompok dengan GeoGebra. Siswa menunjukkan perkembangan dalam memahami kedudukan titik, jarak antar titik, titik garis, dan titik bidang. Aktivitas siswa diamati secara individu dan juga secara kelompok, termasuk bagaimana strategi mereka dalam memecahkan soal. Kelebihan dari bab 4 ini yaitu analisisnya dilakukan secara mendalam baik individu maupun kelompok, juga menunjukkan proses berpikir siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Namun memiliki keterbatasan yaitu tidak ada visualisasi data, misalnya grafik peningkatan pemahaman, dan juga sebagian besar deskriptif naratif tanpa angka atau statistik pendukung. Terakhir ini ada bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi di penelitian ini disimpulkan model STAT berbantuan GeoGebra terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam materi jarak pada dimensi 3. Visualisasi bangun ruang dengan GeoGebra dan diskusi kelompok dalam STAT mempermudah siswa memahami posisi dan jarak antar elemen geometri. Saran dari penelitian ini ditujukan untuk guru, siswa, dan peneliti selanjutnya. Kelebihan dari bab 5 ini, dia sudah menjawab tujuan penelitian dengan baik, kemudian memberikan saran praktis dan aplikatif untuk pendidikan matematika. Namun memiliki keterbatasan, tidak mencantumkan indikator kuantitatif sebagai bukti peningkatan pemahaman, dan juga diskusi belum membandingkan efektivitas STAT dan GeoGebra dengan metode konvensional. Oke, untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu design research adalah pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengembangkan solusi pembelajaran yang efektif sekaligus membangun teori berlandaskan praktik nyata di kelas. Pendekatan ini bertujuan ganda. Yang pertama, mengembangkan intervensi pendidikan yang efektif, efisien, dan praktis untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang kompleks. Terus yang kedua, merumuskan teori intervensi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa intervensi tersebut berhasil. Dalam pelaksanaannya, desain research bersifat iteratif dan kolaboratif. Dilakukan melalui siklus pengembangan yang meliputi studi pendahuluan, perancangan, evaluasi, dan refleksi secara terus-menerus. Pendekatan ini sangat menekankan konteks nyata atau real setting, pelibatan praktisi, serta proses yang fleksibel dan holistik. Kemudian, design research
menghasilkan dua keluaran utama. Yang pertama, produk intervensi seperti kegiatan atau kegiatan pembelajaran atau media pembelajaran, dan teori intervensi, yaitu prinsip atau karakteristik yang mendasari intervensi tersebut. Dengan demikian, desain research bukan hanya memecahkan masalah pembelajaran di satu konteks, tetapi juga menyediakan pemahaman teoritis yang dapat diaplikasikan pada konteks serupa secara lebih luas. Nah, ini berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila dari Ibu Mimi atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilakan. Oke, baik. Itu tadi ya presentasi dari kelompok 5. Sangat lengkap ya berkaitan dengan desain research. Mungkin nanti saya sekalian di akhir ya setelah mungkin ada diskusi dari teman-teman atau ada pertanyaan. Ya, baik Ibu. Berarti kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ya, sudah ada yang raise hand. Pertama ada Zahra, yang kedua ada Fauzia. Kepada Zahra, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Nahdia. Sebelumnya kelompok sudah menjelaskan tentang metode desain riset, tetapi belum ada penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan dari metode desain research. Nah, menurut kelompok apakah terdapat kelebihan dan kekurangan pada metode desain research? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Mungkin akan kita tampung dulu. Selanjutnya boleh kepada Fauzia untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kelompok. Saya izin bertanya. Tadi kan di tahapan desain research yang kedua di implementasi, itu diuji prototipenya disebutkan bahwa itu minimal 2 siklus ya. Nah, dalam tahapan itu disebutkan proses iterasi dengan minimal 2 siklus. Nah, apakah apa kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa iterasi itu udah cukup dan nggak perlu dilanjutin ke siklus berikutnya? Jelas nggak pertanyaannya? Ya, udah jelas Fauzia. Oke, makasih. Oke, terima kasih Fauzia atas pertanyaannya. Untuk dua pertanyaan tadi akan kami tampung dulu untuk kami diskusikan. Tapi apabila teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Pertama persiapan, kadang disebut juga preparation of eksperimen atau preparation aja, atau ada juga ahli yang menyebut istilah preliminary design gitu ya. Jadi persiapan, kemudian desain awal yang dikembangkan gitu ya, meliputi ya persiapan-persiapan penelitian, ada kajian literatur, kemudian mengembangkan hypothetical learning trajectory ya, atau hipotesis lintasan belajarnya kayak gitu, itu masuk di preliminary design. Kemudian setelah itu ada eksperimen, teaching eksperimen, desain yang tadi sudah dikembangkan kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran, dilakukan observasi, kemudian juga sambil analisis gitu ya. Nah, kemudian ada tahap retrospektif analisis atau analisis retrospektif ya. Kenapa analisisnya ini secara spesifik disebut retrospektif ya? Karena dihubungkan atau dikaitkan analisisnya ini dengan desain awal yang sudah dikembangkan gitu ya. Jadi lintasan belajar hipotesisnya atau dugaan dari lintasan belajarnya itu yang sudah dikembangkan di awal dibandingkan dengan hasil implementasinya di kelas. Nah, itu seperti apa?
Nah, itu nanti hasilnya merupakan hasil analisis retrospektif gitu. Itu prinsip utamanya. Nah, tadi juga kelompok 5 menegaskan kembali ya tentang perbedaan antara design research dengan research and development gitu ya. Karena kan sama-sama mengembangkan nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat judul-judulnya itu juga biasanya pengembangan, desain, pembelajaran gitu ya. Di judul-judul desain research biasanya ada kata-kata pengembangannya atau kata-kata mengembangkannya kayak gitu. Nah, kemarin Bu Pipit sudah menjelaskan apa bedanya dengan R&D tadi dijelaskan kembali ya oleh kelompok 5, di review lagi, di perdalam lagi ya perbedaannya antara DR dengan R&D. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya kalau misalnya R&D sama-sama mengembangkan. Kalau tadi kelompok 5 fokusnya di kalau R&D itu mengembangkan produk, kalau DR itu mengembangkan eh, desain pembelajaran atau model pembelajaran gitu ya. Walaupun sebetulnya di R&D juga bisa mengembangkan model pembelajaran gitu ya. Di desain research juga mungkin bisa mengembangkan desain pembelajaran yang ada produknya juga gitu. Tapi perbedaan utamanya pada R&D itu pengembangannya eh, diujikannya itu hanya uji coba ya, uji coba terbatas baik skala kecil maupun skala besar ya untuk melihat apakah eh, layak ya produk pembelajaran yang dikembangkannya itu layak digunakan dalam pembelajaran di kelas. Itu kalau R&D ya. Nah, tapi biasanya memang kan karena R&D itu pengujiannya terbatas pada uji coba terbatas, nggak dilaksanakan selama pembelajaran gitu ya, hanya ya ketemu aja satu kali gitu ya, untuk ini loh produknya, silahkan dilihat, silahkan digunakan gitu ya, secara eh, apa singkat gitu ya. Nah, itu kemudian siswa respondennya baik itu siswa atau guru memberikan tanggapan ya, ngisi kuesioner gitu, berkaitan dengan materinya, berkaitan dengan medianya, misalnya seperti itu ya. Jadi biasanya yang dikembangkan relatif rumit yang produk-produknya. Nah, tapi kalau di desain research itu yang dikembangkan itu ya jarang mengembangkan produk yang rumit, tapi yang dikembangkan adalah desain pembelajaran, urutan belajar. Kalau kita mau mengajarkan statistika, peluang dan statistika ya kepada siswa, itu siswa dikenalin konsep apa dulu sih? Berikutnya apa sih ya? Urutan-urutan pembelajaran. Ya. Kemudian dengan metode apa? Dengan model pembelajaran yang seperti apa ini sebaiknya diajarkan. Nah, kalau itu sudah ada desainnya, kemudian diuji cobakan kan ke siswa, ke pembelajaran di kelas. Nah, diuji cobakannya bukan sekedar ini loh desainnya, ini loh eh, apa misalnya lembar kerja atau lembar aktivitasnya. Kira-kira menurut kalian ini layak nggak ada dengan kuesioner ya pertanyaan tertentu nggak sebatas itu, tapi ya dicobakan dalam pembelajaran. Misalnya selama 4 pertemuan sampai 8 pertemuan misalnya diuji cobakan. Nah, nanti dilihat gimana proses pembelajarannya, apakah benar yang kita duga di awal itu terjadi gitu, atau justru di luar dugaan. Nah, itu harus diantisipasi juga nih kira-kira ketika siswa dikasih urutan materi ini, kira-kira responnya akan seperti apa. Jadi di HLT itu atau di HLB itu ada eh, apa namanya aktivitas ya aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan kemudian ada dugaan berpikir siswa dan ada juga antisipasinya tuh antisipasi jadi di hal LT itu memuat itu ya tujuan pembelajaran kemudian aktivitas pembelajarannya apa dugaan berpikir siswa saat diberikan aktivitas itu nah berikutnya antisipasi dari dugaan berpikir siswa itu kayak gitu di desain research itu ya jadi di uji coba kan dalam pembelajaran gitu ya, dipakai dalam pembelajaran. Nah, kadang juga eh, mirip-mirip sama desain research ini sama PTK ya, sama penelitian tindakan kelas kan ya. Jadi R&D, DR, sama PTK ini kan sama-sama penelitian yang pendekatannya kualitatif ya. Nah, mereka biasanya mirip-mirip kan. PTK kan tadi ada iterasi ya, di desain research kan dijelaskan ada iterasi. PTK juga demikian, ada iterasi. Kemudian juga kalau di PTK itu
dilihat misalnya penerapan dari model pembelajaran tertentu dalam pembelajaran juga. Dilihat juga, diobservasi juga selama pembelajaran itu apa yang terjadi. Nah, kemudian apakah dia berhasil mencapai tujuan pembelajaran tertentu gitu ya. Kalau belum berhasil, diulang lagi siklusnya dan seterusnya. Jadi PTK juga mirip sama DR gitu kan. Kalau tadi R&D sama DR, jelas bedanya di uji cobanya. Nah, kalau DR sama PTK itu bedanya, kalau DR itu desain yang diterapkan itu di desain sendiri oleh peneliti. Tapi kalau pada PTK itu yang diterapkan dalam pembelajaran itu biasanya yang sudah ada ya, yang sudah ada, model yang sudah ada, kemudian diterapkan dalam pembelajaran gitu ya, pada materi tertentu gitu ya, kemudian ya dianalisis juga. Makanya analisisnya nggak disebut retrospektif analisis, nggak, karena ketika mengembangkan desainnya itu nggak ada dugaan. Jadi yang dikembangkan biasanya kalau pada PTK ya RPP-nya ya, modul ajarnya, atau LKPD-nya misalnya kalau pakai bantuan LKPD gitu. Tidak mendesain urutan pembelajarannya pada PTK. Kayak gitu ya. Jadi kalau pakai analogi sederhana kemarin ada di kelas sebelah ya, dianalogikan misalnya eh, kue ya, ada kue nih. Kalau di R&D, peneliti itu bikin kue ya, kemudian kuenya itu diberikan ya kepada responden ya, terus responden itu ditanya enak apa enggak gitu ya. Nah, dari hasil itu kemudian ada perbaikan. Oh, ternyata kurang enak atau sebagai atau apa misalnya ini kurang garam nih misalnya atau kurang manis gitu ya kuenya. Oke, diperbaiki ditambah garam atau ditambah gulanya. Itu pada R&D ya. Nah, tapi kalau pada design research itu eh, kuenya itu dibikinnya itu ya benar-benar sesuai dengan kebutuhan si responden nih. Ini kayaknya responden itu dia usianya udah eh, agak sepuh, misalnya dia eh, nggak bisa makan yang keras teksturnya. Jadi dibikin teksturnya itu yang sesuai sama respondennya itu yang halus, yang lembut begitu ya. Nah, ketika diuji cobakan ke responden, responden nggak sekadar ditanya enak nggak, kurang apa, nggak gitu, tapi dilihat betul-betul, si peneliti ini melihat betul-betul bagaimana si responden itu makan makanannya, gimana ekspresinya saat makan kue itu, gimana ekspresinya misalnya saat eh, apa namanya mengunyah gitu ya, mengunyah kue itu mudah nggak, kira-kira ada kesulitan apa, kayak gitu, di, diobservasi sampai sebegitunya ya, jadi benar-benar diperhatikan, diobservasi gitu. Jadi nggak sekadar selesai makan ditanya, nggak gitu, tapi ini benar-benar saat proses makannya diamati gitu ya. Nah, kemudian dari proses observasi itu ada wawancara juga kan, gimana tadi kok makannya agak lama gitu ya, memangnya kurang lembut atau kok tadi ekspresinya kayak mengenyer mengenyer apa mengenyer apa sih mengenyerkan dahi gitu ya, emang kenapa ini agak, apakah agak asam atau apa gitu ya, kayak gitu kan, dikonfirmasi lagi amatan itu. Nah, kemudian hasil analisis itu digunakan untuk memperbaiki kuenya kan. Oh, ternyata ini kurang lembut nih, mungkin kurang apa, kurang telur apa kurang apa gitu ya. Kemudian oh tadi agak asem nih, mungkin bahannya kurang premium atau apa seperti itu, jadi diganti. Dan kayak gitu ya kalau R&D sama DR. Nah, kalau PTK itu kuenya eh, nggak dibikin sendiri gitu ya. Jadi kuenya itu sebenarnya udah ada nih, yang udah ada kuenya. eh Misalnya kita butuh, oh ternyata respondennya itu butuh kue yang manis gitu. Berarti kita cari kue yang manis. Nah, nanti yang dilakukan oleh peneliti adalah gimana penyajian kue itu, ya, eh, dengan piring, kemudian alat makanan dengan sendok garpu kah, atau mungkin dengan sumpit kah? Itu yang dipikirkan oleh peneliti. Tapi kuenya sendiri dia nggak bikin betul-betul dari awal, nggak betul-betul bikin dari adonan gitu ya. Kalau di PTK ya. Tapi yang diamati sama kayak DR, diamati. Oh, ini pas lagi makan ekspresinya kayak gimana nih? Gitu. Kira-kira dia puas nggak dengan makanan itu ya, selama makan apa aja kejadian yang bisa diamati. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil analisis itu juga digunakan untuk perbaikan. Ya, misalnya nanti ada siklus berikutnya dikasih kue lagi,
kue yang sama tapi mungkin penyajiannya beda. Oh, ini dia kayaknya kesulitan nih kalau pakai sumpit, misalnya kayaknya harus pakai garpu dan seterusnya. Itu ya analogi sederhananya seperti itu gitu. Jadi R&D, DR sama PTK sama-sama pendekatan kualitatif yang mungkin agak-agak bersinggungan, tapi mereka masing-masing punya konsep, filosofi dan prinsip-prinsip yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kalian sudah disuguhkan ya materi tentang semua jenis penelitian itu, R&D, PTK, DR, kuantitatif ya, waktu di awal sekali juga ada yang baik perbandingan maupun pengaruh itu sudah disajikan. Silakan kalian kemudian eh, apa namanya mulai merenungkan kira-kira permasalahan yang akan diteliti ya nanti, atau minimal untuk menyelesaikan tugas akhir eh, metode ini, kira-kira masalah apa yang akan diteliti, kemudian bisa diselesaikan masalah tersebut dengan metode penelitian apa ya, apakah dengan kuantitatif eksperimen, apakah dengan PTK, atau cukup dengan analisis ya secara kualitatif, atau butuh mengembangkan sesuatu dengan R&D, atau harus dengan desain research misalnya. Kayak gitu ya. Kita masih punya sisa berapa pertemuan? 13, 14, 15, 16, 4 pertemuan lagi ya. 4 pertemuan. Nah, 2 pertemuan akhir itu nanti digunakan untuk presentasi ya. Presentasi. Jadi 2 pertemuan ke depan, pertemuan 13, 14 kita diskusi ya, kalian menyusun mulai dari sekarang, menyusun proposalnya, sesuaikan dengan apa namanya panduan penyusunan proposal. Berikutnya nanti di pertemuan 13-14 kita akan diskusikan ya, ada progress report, kemudian hal-hal apa yang kalian temukan ya, kesulitan-kesulitan apa, kendala-kendala apa yang ditemukan saat menyusun proposal itu kita diskusikan bersama ya, supaya nanti di pertemuan 15 itu bisa mulai dipresentasikan gitu ya. Jadi kalau ini misalnya ada sekitar 38 mahasiswa misalnya ya, berarti nanti di pertemuan 15 ada 19 mahasiswa yang presentasi, sisanya di pertemuan ke-16 gitu ya. Silakan mulai bekerja secara individu ya, secara individu. Kalau kalian mau mengembangkan dari tugas mata kuliah yang lain, misalnya SEMAT, itu boleh sekali gitu ya, kan udah ada teori-teorinya, kemudian masalah-masalahnya udah ada ya. Nah, tinggal nanti kalian tentukan metode penelitian yang cocok untuk mengkaji topik penelitian tersebut gitu ya, kira-kira untuk apa tugas akhirnya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Kalau dari saya sendiri cukup, Ibu. Oke, baik. Yang lain? Ada pertanyaan? Kalau belum, mungkin kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Eh, Segera dikerjakan apa namanya proposalnya gitu ya. Jadi nggak banyak ya waktunya, hanya sekitar 2 pekan ya untuk penyusunan sampai penyelesaiannya gitu ya. Jadi harapannya eh, sudah ditentukan topik-topik penelitian yang akan kalian ambil ya, akan kalian garap untuk disusun proposalnya gitu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai diskusi ya, mulai diskusi kendala-kendala apa atau ada kebutuhan apa yang kalian perlukan gitu ya dalam penyusunan proposal tersebut. Mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, saya pamit dulu.